Halo warga pecinta KDM, ternyata perbedaan usia antara Kang Deddy Mulyadi atau KDM dengan Yong Selfra itu berbeda sangat jauh sekali guys, yaitu 20 tahunan guys. Wow, luar biasa. Kang Deddy Mulyadi sekarang umurnya sudah 50-an ya, sementara Yong Selfra itu masih 30-an guys. Jadi ada semacam perbedaan umur yang sangat jauh sekali ya, 20 tahun guys. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini bermasalah atau tidak? Apakah ini nyambung atau tidak? Pola pikirnya nyambung atau tidak? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi itu dijodoh-jodohkan dengan Bu Atalia guys. Ketika Bu Atalia menceraikan Kang Emil, Bu Atalia rame-rame dijodohkan netizen terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang paling cocok mendamping Kang Deddy Mulyadi? Bu Atalia yang seumuran dengan Kang Deddy Mulyadi atau Yong Sefra yang jauh di bawah daripada Kang Deddy Mulyadi? Apakah ini durian runtuh atau tidak? Apakah ini buah si malakama atau tidak bagi Kang Deddy Mulyadi? Apakah dia suka dengan daun muda gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Guys, kalau saya perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi itu walaupun umurnya sudah 50 tahunan, tapi jiwanya itu masih muda guys, ya sekitar umur 20 tahunan, ya seperti umur 25 tahun lah gitu ya, semangatnya gitu. Kalau saya perhatikan, dia sangat-sangat dekat dengan yang namanya gadget gitu ya, dia sangat dekat yang namanya teknologi ya, kemudian media sosial, dia sangat dekat dengan media sosial sehingga dia mengerti gitu apa yang terjadi sekarang ini gitu, apa yang lagi tren dan lain sebagainya. Sehingga dia nyambung banget dengan anak-anak muda. Dan kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi menikah dengan Yong Sefra yang umurnya terpaut jauh sekitar 20 tahun, menurut saya pribadi nggak jadi masalah. Karena apa? Karena kembali lagi ke karakter masing-masing. Kang Deddy Mulyadi itu karakternya itu sangat muda sekali ya. Dia mudah bergaul ke siapa aja, mulai dari anak umur 7 tahun sampai kakek-kakek umur 70 tahun ya. Jadi menurut saya pribadi ini sangat-sangat cocok banget ya dengan Yong Sefra karena saya melihat Yong Sefra dengan Kang Deddy Mulyadi itu punya banyak persamaan. Ya, yang pertama itu mereka itu sangat media darling. Apa itu media darling? Sangat dekat dengan media. Mereka punya media sosial. Dari media sosial mereka mempengaruhi anak-anak muda gitu. KDM kan mempengaruhi anak-anak muda dari media sosial, dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak muda itu mengenal gitu ya atau mengetahui apa kebijakan-kebijakan daripada Kang Deddy Mulyadi. Yong Sefra juga seperti itu. Yong Sefra itu umurnya sekitar 30-an ya. Tahun 87 atau 88 ya dia lahir ya. Jadi Yong Sefra ini mempengaruhi anak-anak muda juga dari media sosial. Bahkan dia kampanye melalui sosial media ya. Sebenarnya Kang Deddy Mulyadi juga waktu dia bupati kan sebenarnya sudah ada fanspage-nya atau Facebook-nya ya. Banyak tuh ya pengikutnya dulu ya, pengikut daripada Kang Deddy Mulyadi waktu dia bupati. Jadi dari muda ternyata Kang Deddy Mulyadi ini sudah sangat-sangat dengan media sosial ya. Sama dengan Yong Sefra. Kang Deddy Mulyadi dengan Yong Sefra itu sama-sama suka dengan yang namanya media sosial. Beda dengan istri kedua daripada Kang Deddy Mulyadi yaitu Teh Ratna. Teh Ratna itu nggak terlalu suka media sosial kalau saya perhatikan. Paling sekali-sekali muncul gitu ya. Pada saat jualan kaos kaki gitu ya, baru muncul gitu. Kaos kaki muslimah ya. Sekarang Bu Ratna itu sudah jualan kaos kaki guys. Kalau dia masih tetap sama Kang Deddy Mulyadi ya mungkin nggak jualan kaos kaki ya. Dia mungkin santuy-santuy aja di lembur Pakuan ya. Hidupnya santuy, nggak repot jualan kaos kaki ya kan. Ya yang namanya juga hidup ya kan ya aja ya, nggak masalah ya. Kalau cerai juga nggak jadi masalah. Cuman kalau saya perhatikan itu ya, ketika Kang Deddy Mulyadi cerai dengan Teh Ratna ini, saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu tidak menjelek-jelekkan Teh Ratna. Tidak menjelek-jelekkan. Kang Deddy Mulyadi malah memuji Teh Ratna. Kang Deddy Mulyadi mengatakan, Teh Ratna ini adalah orang yang sangat baik. Cuman gurunya yang kurang baik. Itu kata Kang Deddy Mulyadi. Harusnya guru itu mengarahkan. Guru itu nggak boleh memisahkan ya seorang istri dengan suaminya. Guru itu tidak bisa memisahkan anak dengan
ayahnya, tidak bisa memberikan air doa untuk memisahkan anak dengan ayahnya. Kalau saya perhatikan tuh Kang Bima itu dengan anaknya yaitu Yudhistira itu kan sangat jauh ya, jauh sekali ya kalau saya perhatikan. Nanti akan saya bahas ya di next video ya, hubungan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Yudhistira ya. Kenapa mereka jauh gitu, padahal mereka dulu sangat dekat guys. Yang mengajarkan pewayangan terhadap Yudhistira itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Yudhistira itu sampai sekarang bisa jadi dalang itu karena apa? Karena pengaruh daripada Kang Deddy Mulyadi. Oke, kembali ke Yong Shefra. Apakah Yong Shefra ini akan bahagia ketika pacaran atau menikah dengan Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya pribadi sangat bahagia. Walaupun umurnya terpaut 20 tahun, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah kalau misalnya nih ya, mohon maaf ya, kalau misalnya mereka menikah, apakah Kang Deddy Mulyadi sudah ketuaan? Enggak saya perhatikan ya. Karena Kang Deddy Mulyadi itu masih punya jiwa muda ya, jiwa yang sangat-sangat luar biasa gitu ya, bisa bergabung dengan anak muda gitu. Kemudian bagaimana dengan Bu Atalia? Apakah Atalia cocok dengan Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya pribadi enggak. Karena kalau Bu Atalia dijodohkan dengan Kang Deddy Mulyadi itu mungkin Kang Deddy Mulyadi nggak bakal mau gitu. Karena apa? Ya karena mohon maaf ya, keluarga daripada Ridwan Kamil ini kan sebenarnya sudah jelek ya di mata masyarakat warga Jawa Barat ya. Dulunya mereka sangat mesra, ya sangat dekat ya, sangat-sangat romantis. Tapi sekarang ini berantakan, hancur berantakan. Karena apa? Karena ulah daripada seorang pemimpin bernama Ridwan Konyol ya. Juga dia pernah nginep dengan seorang ani-ani bernama Lisa Mariana. Jadi kalau misalnya nih ya, keluarga daripada Ridwan Kamil ini sudah hancur berantakan, maka Ibu Atalia juga kan kena kan. Citranya kan jelek ya. Kalau nikah sama Kang Deddy Mulyadi itu kan jadi jelek ya citranya. Menurut saya pribadi Kang Deddy Mulyadi nggak ini ya, nggak ada rencana gitu ya. Gombal sana, gombal sini. Ya, kalau saya perhatikan itu yang paling nyantol gitu ya, yang paling berkenan itu adalah Yong Shefra kalau saya perhatikan ya. Dan Kang Deddy Mulyadi itu sangat suka dengan wanita yang berhijab guys. Apakah ini alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi itu lebih menyukai Yong Shefra daripada Shirley Juanda? Walaupun menurut saya pribadi ya, Shirley Juanda itu lebih cakep guys. Itu kalau saya perhatikan. Ya sah-sah aja ya kalau misalnya ada yang mengatakan Yong Shefra itu lebih cakep karena cantik itu kan relatif ya, tergantung pribadi masing-masing ya. Jadi kalau misalnya dijodohkan dengan Yong Shefra itu ya sah aja nggak jadi masalah. Ya, toh juga yang mengambil keputusan kan mereka ya. Jadi baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi pergi menemui Yong Shefra ke Malaysia, sudah mengurus yang namanya paspor guys. Jadi Kang Deddy Mulyadi akan bertemu dengan Ayang Beb sebentar lagi di Malaysia. Wow, menurut saya ini adalah pertemuan yang sangat spektakuler ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi pergi ke Malaysia, apakah dia dikerubutin orang gitu? Apakah banyak orang yang mengenal Kang Deddy Mulyadi? Saya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat excited gitu ya melihat respon daripada orang-orang Malaysia ya ketika Kang Deddy Mulyadi pergi ke sana. Wow, luar biasa ya. Ini akan jadi pembahasan yang sangat-sangat luar biasa di next video kalau Kang Deddy Mulyadi sampai di Malaysia. Ya, kita doakan ya supaya mereka berjodoh ya, supaya Teh Rara ini cepat dilamar ya, supaya nggak diambil sama orang ya kan. Sayang ya, masih muda ya, masih muda kemudian berprestasi. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa kalau Kang Deddy Mulyadi dekat dengan Yong Shefra ini, kalau menikah dengan Yong Shefra. Ya, kalau saya melihat ya, sebenarnya Kang Deddy Mulyadi kan sudah tua ya, dan Yong Shefra itu muda. Walaupun tua, saya perhatikan karismanya masih dapat guys. Jadi ternyata orang tua itu kalau semakin tua itu ya, kalau dia baik, maka semakin banyak orang yang suka guys. Semakin banyak orang yang mencintai gitu. Kalau saya perhatikan tuh ya, anak-anak muda juga yang misalnya umur 15 tahun, 17 tahun juga pasti banyak kok yang suka sama Kang Deddy Mulyadi. Kalau dia serius gitu ya, ngelihat orang Jawa Barat gitu ya, melirik orang Jawa Barat. Saya sangat-sangat ya mengapresiasi ya Kang Deddy Mulyadi ya. Sangat berkarisma gitu ya. Makin tua makin berkarisma kalau saya perhatikan. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan secepatnya mereka menikah
dan Yong Sevra itu jadi ibu negara, guys. Wow, luar biasa. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju kalau Kang Deddy Mulyadi itu menikah dengan Yong Sevra walaupun umurnya terpaut jauh? Apakah ini masalah atau tidak? Kemudian bagaimana dengan Ibu Atalia? Apakah Ibu Atalia menyukai Kang Deddy Mulyadi? Kalau saya perhatikan tuh ya, tiba-tiba ya muncul ya. Tiba-tiba aja gitu muncul satu frame ya antara Kang Deddy Mulyadi dengan Bu Atalia. Apakah ini ada pengaruh daripada kerjaan atau tidak? Kemudian bagaimana nasib daripada Ridwan Konyol ya? Menurut saya pribadi, Ridwan Konyol ini sudah selesai, guys. Untung dia ya, untung dia tidak jadi gubernur DKI Jakarta. Kalau dia jadi gubernur bisa jadi naik jadi presiden ya. Gagal total tuh ya Ridwan Konyol. Ya. Dan saya tuh dulu berpikir kayaknya Ridwan Kamil ini akan jadi gubernur di DKI karena dia didukung penuh oleh Pak Jokowi, guys. Pak Jokowi pernah mengatakan, saya Ridwan Kamil karena rekam jejak. Sekali lagi saya katakan, saya Ridwan Kamil karena rekam jejak. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini, rekam jejaknya gimana? Yang ada aneh-aneh kan, hancur Jawa Barat, jalan hancur ya. Ya, dana hibah. Ya, kalau saya perhatikan tuh dana hibah terus ya, dana hibah yang diperkuat ya. Kalau sekarang ini kan dana hibah kan sudah mulai di-stop ya. Dana hibah itu sudah mulai dikurangi ya kalau saya perhatikan ya. Bahkan ya APBD zaman Ridwan Kamil itu kan lebih gede ya daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Ya kan? Lebih gede, guys. Beda 3 triliun apa 4 triliun itu ya. Jauh perbedaannya, guys. Tapi pembangunan di Jawa Barat sekarang ini lebih bagus daripada pada saat Ridwan Kamil jadi gubernur, guys. Wow, luar biasa. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya. Kenapa ya ada pemimpin seperti Ridwan Kamil yang menghancurkan karirnya sendiri gitu ya, menghancurkan dirinya sendiri gitu, menghancurkan keluarga. Kacau ya seorang pemimpin seperti ini. Padahal zaman dulu tuh ya banyak tuh ya ibu-ibu yang mengatakan, Tuhan sisain satu seperti Ridwan Kamil. Tuhan, saya pengen Ridwan Kamil. Aduh, kacau deh pokoknya. Oke, sekian video ya. Menurut kalian gimana? Apakah Kang Deddy Mulyadi itu lebih bagus daripada Ridwan Kamil? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini lebih cocok jadi presiden daripada Ridwan Kamil? Apa kelebihan dan kelemahannya? Oke, sekian video ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun, guys. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan. Siangnya beli lemper. Jangan ngaku fans KDM kalau belum subrek channel ini. Bye-bye.